Perkembangan biologis. Masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke kedewasaan yang meliputi perkembangan biologi, kognitif, dan sosial emosional. Benang-benang aspek perkembangan tersebut terjalin dalam kehidupan remaja, seperti yang terlihat dalam potret remaja yang ada di dalam gambar. Cetusan hati remaja di tengah perubahan pubertas yang sedang mereka alami membuktikan adanya gejolak dalam tubuh setelah masa pertumbuhan yang tenang dan ajak di masa kanak-kanak, tengah, dan akhir. Perubahan di masa pubertas membingungkan para remaja. Meski segala perubahan tersebut memunculkan perasaan bingung, berbagai pertanyaan, ketakutan, dan kecemasan, kebanyakan di antara kita berhasil melaluinya dengan cukup baik. Pengaruh faktor genetika terhadap perkembangan remaja. Yang pertama, sifat dasar gen. Genotip. Genotip adalah warisan genetik seseorang, material genetika aktual yang sebenarnya ada. Namun demikian, tidak semua material genetik tersebut jelas tampak pada ciri-ciri yang tampil atau dapat diukur pada diri kita. Fenotip adalah bagaimana genotip seseorang tampil dalam ciri-ciri yang dapat diatur atau diukur. Fenotip meliputi ciri fisik seperti tinggi badan dan berat badan, warna mata, warna pigmen kulit, dan lain-lain. Rentang reaksi adalah rentang jumlah kemungkinan fenotip untuk setiap genotip yang menunjukkan pentingnya peran pembatasan ataupun pengayaan lingkungan. Sandaskar menjelaskan rentang reaksi ini bahwa setiap orang memiliki jangkauan potensi. Misalnya, seseorang lebih pendek dari kebanyakan orang. Meski diberi makan sebaik apapun, orang yang memiliki gen pendek tidak akan pernah tumbuh jadi lebih tinggi daripada rata-rata. Metode yang dipakai para ahli genetika perilaku. Genetika perilaku adalah studi mengenai kadar dan hakikat dari landasan herediter suatu perilaku. Para ahli genetika perilaku berasumsi bahwa perilaku ditentukan oleh interaksi antara faktor herediter dan lingkungan. Untuk mempelajari pengaruh faktor herediter pada perilaku, para ahli genetika perilaku sering memakai penelitian mengenai anak kembar atau adopsi. Dalam suatu penelitian mengenai anak kembar, kesamaan perilaku anak kembar identik diperbandingkan dengan kesamaan perilaku anak kembar fraternal. Kembar identik tumbuh dari satu sel telur yang dibuahi menjadi dua replika yang identik, masing-masing menjadi satu anak. Kembar fraternal atau fraternal twins berkembang dari sel telur yang berbeda dan sperma yang berbeda, sehingga secara genetis keduanya kurang mirip satu sama lain dibandingkan dengan kembar identik. Meskipun kembar fraternal dibesarkan dalam satu rahim yang sama, secara genetis mereka berbeda seperti halnya kakak adik, bukan kembar, dan mungkin pula terdiri atas jenis kelamin yang berbeda. Dalam suatu penelitian adopsi, peneliti berusaha menemukan apakah perilaku dan ciri-ciri psikologis anak yang diadopsi lebih mirip dengan ciri-ciri orang tua angkat yang menyediakan lingkungan rumah bagi mereka atau lebih mirip dengan orang tua biologis mereka yang menyumbangkan faktor bawaan. Penelitian adopsi lainnya dapat dilakukan dengan membandingkan kakak beradik hasil adopsi dengan yang sekandung. Pada suatu penelitian ditemukan bahwa tingkat pendidikan orang tua biologis merupakan prediktor yang lebih baik bagi IQ anak angkat ketimbang IQ orang tua angkat si anak. Yang ketiga, temperamen. Temperamen adalah gaya perilaku dan cara berespon yang khas yang ditampilkan oleh seseorang. Alexander Chess dan Stella Thomas mengemukakan bahwa ada 3 kelompok temperamen, yaitu anak bertemperamen mudah, biasanya memiliki suasana hati positif, mudah mengikuti aturan atau kegiatan keseharian umum, dan mudah menyesuaikan diri terhadap pengalaman baru. Anak bertemperamen sulit,
cenderung bereaksi negatif, dan banyak mengeluh atau rewel, kegiatan rutin kesehariannya tidak teratur, dan lambat menyesuaikan diri dengan pengalaman baru. Anak bertemperamen lambat menghangat, menunjukkan tingkat kegiatannya rendah, agak bereaksi negatif, penyesuaian diri agak lambat, dan suasana hati dalam intensi yang interaksi faktor bawaan lingkungan dan perkembangan. Para ahli genetika perilaku percaya bahwa faktor bawaan dan lingkungan berinteraksi dengan 3 cara, yaitu pasif, evokatif, dan aktif. Interaksi genotip pasif dengan lingkungan terjadi saat orang tua memiliki hubungan genetis dengan anak, memberikan lingkungan pengasuhan pada anak. Misalnya, orang tua memiliki genetik cerdas dan cakap membaca. Karena mereka cakap membaca dan menikmati kegiatan membaca, mereka menyediakan buku bacaan bagi anak mereka. Sehingga anak mereka juga akan lebih cenderung menjadi anak yang cakap membaca dan menikmati kegiatan membaca. Interaksi genotip evokatif dengan lingkungan terjadi karena genotip anak akan menimbulkan jenis lingkungan fisik dan sosial tertentu. Misalnya, anak yang aktif dan suka tersenyum akan lebih banyak mendapat perangsangan sosial ketimbang anak yang pasif dan pendiam. Interaksi genotip aktif dengan lingkungan terjadi saat anak dan remaja menjelajahi lingkungan yang mereka pandang menarik dan menantang. Pemilihan ini berkaitan dengan genotip tertentu yang mereka miliki. Contohnya, sebagai remaja, karena genotipnya lebih terampil di bidang musik, maka akan cenderung memiliki banyak memanfaatkan waktu dalam lingkungan musikal di mana mereka dapat menampilkan keterampilan mereka dengan baik. Ahli genetika perilaku Robert Plomin percaya bahwa cara pengasuhan yang sama atau lingkungan yang sama memberikan pengaruh yang kecil terhadap variasi perbedaan kepribadian atau minat remaja. Dengan kata lain, meskipun dua remaja tinggal serumah dengan orang tua yang sama, kepribadian mereka kerap kali berbeda. Pengaruh lingkungan terbagi adalah pengalaman remaja yang juga dialami oleh orang lain di lingkungannya. Misalnya, kepribadian dan orientasi intelektual orang tua mereka, kelas sosial, dan lingkungan tetangga sekitar tempat tinggal mereka. Pengaruh lingkungan tak terbagi adalah pengalaman unik remaja yang dialaminya sendiri, baik di dalam maupun di luar lingkungan keluarga, yang tidak dialami oleh kakak atau adik. Ciri umum pertumbuhan fisik pada remaja. Yang pertama, 4 kurva tumbuh kembang. 4 kurva tumbuh kembang pertumbuhan fisik umum, organ reproduksi, otak, dan kepala, serta kelenjar limfoid. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurva pertumbuhan. Sampai saat ini, sedikitnya ada 4 mekanisme yang diketahui berpengaruh terhadap kurva pertumbuhan, yaitu faktor mencari sasaran atau penstabilan diri, kecepatan kematangan, pengaturan umpan balik, dan massa tubuh. Kecepatan kematangan yang berbeda diketahui terjadi pada bagian tubuh yang berbeda. Misalnya, kepala selalu lebih cepat berkembang daripada badan, dan badan selalu lebih cepat matang daripada anggota badan. Pengaturan berdasarkan umpan balik melibatkan penyesuaian diri struktur biologis terhadap umpan balik. Misalnya, sekresi kelenjar pituitari mempengaruhi berbagai kelenjar lain, seperti kelenjar tiroid dan kelenjar seksual. Sekresi pituitari disesuaikan dengan tingkat hormon pada kelenjar lainnya. Saat sekresi kelenjar lainnya mencapai kadar yang tepat atau memadai, kelenjar pituitari mengatur keluarnya agar tetap berada dalam keseimbangan yang sudah tercapai. Pubertas. Batasan dan determinan pubertas. Pubertas adalah perubahan cepat pada kematangan fisik yang meliputi perubahan tubuh dan hormonal yang terutama terjadi selama masa remaja awal. Faktor-faktor yang berperan dalam terjadinya pubertas adalah faktor genetik, faktor massa tubuh, faktor mutu makanan. Perubahan hormonal.
Hormon adalah suatu substansi kimiawi berkekuatan besar yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin dan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluhan darah. Peran sistem endokrin pada masa pubertas melibatkan interaksi hipotalamus, kelenjar pituitari, dan kelenjar gonad. Dua jenis hormon utama yang penting dalam perkembangan pubertas adalah androgen dan estrogen. Androgen adalah jenis utama hormon seks laki-laki. Estrogen adalah jenis utama hormon perempuan. Perubahan fisik. Di antara perubahan fisik yang terjadi, yang paling banyak nyata semasa pubertas adalah meningkatnya tinggi dan berat serta kematangan seksual. Perkembangan kognitif. Pandangan Piaget tentang perkembangan kognitif. Piaget mengemaskan perkembangan kognitif manusia sebagai berikut. Tahap sensori motorik 0 sampai 2 tahun. Tahap yang berlangsung sejak masa bayi sampai sekitar usia 2 tahun adalah tahap pertama dalam teori Piaget. Pada tahap ini, bayi membangun pemahamannya akan dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman indrawinya. Misalnya dengan melihat dan mendengar, dengan gerakan fisik, motorik, sehingga disebut sensori motor. Tahap preoperasional 2-7 tahun, yang berlangsung dari sekitar 2-7 tahun, adalah tahap perkembangan kedua Piaget. Dalam tahap ini, anak mulai menggambarkan dunia dengan kata-kata, bayangan, atau gambar. Ciri-ciri berpikir tahap preoperasional 2-4 tahun dicirikan dengan adanya fungsi semiotik atau simbol mulai usia 2-4 tahun. Imitasi tak langsung, yaitu dengan membuat imitasi secara tidak langsung dari bendanya sendiri. Contoh, anak bermain pasar-pasaran secara sendirian meskipun dia sedang bersama dengan temannya yang lain. Permainan simbolis, contoh mobil-mobilan dan balok-balok kecil. Permainan simbolis dapat berupa ungkapan diri anak menggambar. Anak dapat menggambar realistis tetapi tidak proporsional. Contoh, gambar orang yang tidak proporsional. Mengetahui bentuk-bentuk dasar geometris, bundar, bulat, persegi. Gambar mental masih kacau. Bahasa ucapan. Anak mulai menggunakan suara sebagai representasi benda atau kejadian. Perkembangan bahasa sangat memperlancar perkembangan konseptual anak dan juga perkembangan kognitif anak. Menurut Piaget, perkembangan bahasa merupakan transisi dari sifat egosentris ke interkomunikasi sosial. Ciri-ciri berpikir tahap preoperasional 4-7 tahun. Anak-anak masih memahami bahwa volume suatu benda berubah dengan perubahan wadah. Egosentris, anak belum bisa melihat dari perspektif orang lain. Adaptasi yang tidak disertai gambaran yang akurat. Klasifikasi figurasi, anak-anak mengklasifikasi sesuatu berdasarkan gambarnya. Mereka mengatakan sebuah gambar yang telah diputar letaknya berbeda dengan gambar sebelumnya. Tahap operasional konkret 7-11 tahun. Menurut Piaget, operasi adalah hubungan-hubungan logis di antara konsep-konsep atau skema-skema. Proses-proses penting dalam tahap ini adalah pengurutan. Pengurutan adalah kemampuan untuk mengurutkan objek menurut ukuran, bentuk, atau ciri lainnya. Klasifikasi adalah kemampuan untuk memberi nama dan mengidentifikasi serangkaian benda menurut tampilannya, ukurannya, atau karakteristik lain, termasuk gagasan bahwa serangkaian benda-benda dapat menyertakan benda lainnya ke dalam rangkaian tersebut. Decentering adalah kemampuan anak mulai pertimbangkan beberapa aspek dari suatu permasalahan untuk bisa memecahkannya. Reversibility adalah kemampuan anak mulai memahami bahwa jumlah atau benda dapat diubah.
kemudian kembali ke keadaan awal. Konservasi adalah kemampuan memahami kuantitas, panjang, atau jumlah benda-benda adalah tidak berhubungan dengan pengaturan atau tampilan dari objek atau benda-benda tersebut. Penghilangan sifat egosentrisme. Tahap operasional formal 11-15 tahun. Ditinjau dari perspektif teori kognitif Piaget, maka pemikiran masa remaja telah mencapai tahap pemikiran operasional formal, yakni suatu tahap perkembangan kognitif yang dimulai kira-kira 11 atau 12 tahun dan terus berlanjut sampai remaja mencapai masa tenang atau dewasa. Pada tahap ini, anak sudah mulai berpikir abstrak dan hipotesis. Pada masa ini, anak sudah mampu memikirkan sesuatu yang akan atau mungkin terjadi, sesuatu yang abstrak. Pandangan Brunner tentang perkembangan kognitif. Brunner dalam memahami karakteristik perkembangan kognitif didasarkan pada tingkah lakunya sesuai tahapannya. Tahapan tersebut digambarkan sebagai berikut. Tahap enaktif. Tahap enaktif, pengetahuan diperoleh melalui respon-respon motorik. Anak mulai memahami lingkungannya. Pada tahap ini, anak memulai memahami lingkungannya melalui gerakan atau aksi. Anak mulai melakukan berbagai gerakan atau aksi untuk memahami lingkungannya. Mereka mungkin membolak-balik buku seakan-akan membaca isi buku tersebut. Anak mulai memahami nama-nama benda dari percakapan dengan orang-orang di sekitarnya atau mengamati gambar-gambar benda di dalam buku. Tahap ikonik. Pada tahap ikonik, pengetahuan lebih banyak berasal dari gambaran imajinatif. Anak membawa informasi yang didapatnya melalui imaginary. Karakteristik tunggal pada objek yang diamati dijadikan sebagai pegangan. Dan pada akhirnya, anak mengembangkan memori visual. Misalnya, anak-anak melihat gambar orang. Berdasarkan pengamatannya, orang memiliki bagian-bagian tubuh. Informasi ini dibawa ke imajinasinya sehingga ia dapat memiliki gambar visual bahwa orang terdiri dari berbagai bagian tubuh. Tahap simbolik. Pada tahap ini, pengetahuan lebih banyak berasal dari kata-kata yang berubah-ubah, simbol matematika, dan simbol sistem. Remaja mampu menyusun gagasannya secara padat. Pada tahap ini, anak sudah memahami simbol sehingga mereka sudah dapat memaknai sebuah simbol. Brunner menyatakan anak-anak akan belajar dengan baik jika pembelajaran yang dilakukan bermakna